Katanya sih, ini cuman kopi 30.000. Katanya cuman ongkir 10.000. Katanya cuman snack 15.000 untuk menemani nonton. Tapi kok, ya, setiap akhir bulan kamu tetap ngerasa miskin ya. Saldo selalu tipis, bahkan sebelum tanggal gajian tiba. Mungkin bukan gajinya yang kurang, bukan inflasi umum yang jadi masalah utama. Tapi, cumanya yang kebanyakan, dompet kamu bolong bukan karena kamu benar-benar boros membeli barang mewah, justru dompet kamu bocor karena kamu merasa nggak boros. Karena setiap kali uang keluar, kamu selalu punya pembenaran. Sebuah peredam rasa bersalah yang kuat, cuma kita akan membongkar racun finansial paling halus ini, bagaimana kata cuman meretas pikiranmu, menghilangkan rasa sakit saat membayar, dan secara sistematis mencuri masa depan finansialmu. Ini adalah tamparan halus, tapi sangat realistis. Siap? Mari kita lihat kemana saja uang kamu kabur tanpa jejak. Kenyamanan yang mahal banget. Kita hidup di zaman yang dimanjakan habis-habisan oleh instant gratification adalah mata uang baru. Makan tinggal klik. Belanja tinggal geser e-commerce dan check out. Bayar tinggal tap atau scan QRS. Kita sudah terbiasa membeli kenyamanan, bahkan untuk hal-hal yang dulunya secara default adalah gratis atau sangat murah. Dulu, jarak 100 meter, jalan kaki aja biar sehat. Sekarang, panas, pesan ojol aja cuma 10.000 kok. Dulu, makan siang, masak sendiri aja lebih hemat dan bersih. Sekarang, repot banget pesan online aja, cuman beda 15.000 kok daripada masak. Waktu lebih berharga. Lama-lama yang cuman 10.000, cuman 15.000 itu jadi gaya hidup. Ya bukan lagi pengecualian, tapi sudah menjadi norma baru. Kamu tanpa sadar bayar mahal untuk sesuatu yang dulu bisa kamu lakuin tanpa biaya sepeser pun, atau dengan biaya yang jauh lebih rendah. Kamu nggak sadar, tentu saja. Karena dunia digital sudah menciptakan sistem yang membuat semua pengeluaran kecil itu terasa nggak nyata. Satu klik, saldo berkurang, tapi nggak ada lembaran uang yang kamu lihat. Nggak ada rasa mengeluarkan uang karena kamu nggak pegang uangnya. Inilah peretasan psikologis yang paling sukses. Perusahaan teknologi berhasil menghilangkan friction atau gesekan mental saat membayar. Dan disitulah kamu kalah, pelan-pelan, tapi pasti dompetmu terkikis oleh ribuan transaksi yang kamu anggap cuma. Ritual harian orang modern. Pagi-pagi, buka mata. Hal pertama yang kamu lakukan, scroll ponsel, buka aplikasi, dan pesan kopi premium biar semangat kerja. Alasan, cuman 30.000, kan buat mood. Siang datang, lapar melanda, pesan makanan online di kantor. Alasan, cuman beda 20.000 sama makan di kantin, tapi ini lebih cepat dan nggak ribet. Sore hari, selesai kerja, nggak langsung pulang. Nongkrong sebentar di kafe, beli snack. Alasan, cuman buat healing sebentar setelah kerja keras. Malam hari, siap-siap tidur. Sebelum itu, jangan lupa bayar langganan Netflix, Disney Plus, dan Spotify. Alasan, cuman 100.000 totalnya, jauh lebih murah daripada nonton di bioskop. Sebelum tidur, iseng buka marketplace. Ada diskon lampu lucu nih. Murah banget, cuman 50.000 langsung check out. Kedengarannya produktif, ya. Kedengarannya kamu menghargai dirimu sendiri. Padahal kamu lagi nyicil kebangkrutan kecil-kecilan setiap hari, tanpa absen. Dan yang paling ngeselin, kamu bahkan nggak merasa salah. Kamu nggak merasa boros, karena di pikiranmu, kamu selalu berpegangan pada safety net palsu. Yang penting masih bisa nabung dikit. Padahal, coba hitung, kamu nabung Rp200.000 per bulan, tapi biaya kopi, jajan, langganan streaming, dan ongkir kamu totalnya sudah mencapai Rp1.000.000. Itu namanya bukan nabung. Itu namanya cuma merasa bersalah yang kamu tutupin dengan angka tabungan yang kecil, yang sebenarnya nggak ada artinya dibandingkan dengan jumlah uang yang kamu biarkan keluar tanpa pengawasan. Kamu bekerja keras untuk mendapatkan 100% gajimu, tapi kamu hanya menyelamatkan 10% dan membiarkan 90%-nya terserap habis oleh kata cuma. Tentang cuma yang mematikan, kekuatan microspending. Kata paling beracun buat keuangan kamu bukanlah boros. Kata paling mematikan itu adalah cuma. Cuma parkir 5.000, cuman ongkir 10.000. Cuman beli air mineral di minimarket 5.000. Dan kalau ada yang bertanya, kenapa saldo kamu habis? Jawabannya, ya karena kamu cuma terus setiap hari
kamu pikir pengeluaran kecil itu aman karena nilainya nggak besar. Kamu nggak perlu mikir lama untuk mengeluarkan 5.000 atau 10.000 rupiah. Padahal, justru karena kecil, kamu ngelakuinnya tanpa mikir. Dan pengeluaran yang tanpa mikir, tanpa pertimbangan, tanpa dicatat, itu adalah racun paling halus buat keuanganmu. Ini disebut micro spending yang terakumulasi. Bayangkan, dompet kamu itu seperti wadah air. Pengeluaran besar, seperti cicilan rumah atau biaya pendidikan, adalah lubang besar yang kamu sadari. Tapi pengeluaran cuma ini adalah ribuan lubang kecil, seukuran jarum. 1 tetes nggak bikin wadah jebol, 2 tetes juga nggak terasa. Tapi kalau tiap hari, ratusan kali sehari netes terus tanpa henti, ya lama-lama air itu habis. Wadah kamu bolong karena jumlah lubang kecil yang terlalu banyak. Kamu bisa memotong cicilan mobil 2 juta rupiah per bulan. Itu pengeluaran besar yang terasa sakit. Tapi kamu kesulitan memotong 20.000 rupiah sehari untuk kopi. Karena itu cuman 20.000. Padahal 20.000 dikali 30 hari adalah 600.000 rupiah per bulan. Itu hampir sepertiga dari total tabungan kecilmu. Kamu sedang tertipu oleh perspektif harian. Harian terasa ringan, tapi bulanan ia menghukummu dengan keras. Sarkas dan realita, kenyamanan sama dengan mahal lucunya. Banyak orang ngomong begini di sosial media. Aduh, penghasilan segini nggak cukup buat hidup di Jakarta. Padahal yang kurang bukan penghasilannya. Yang kurang adalah kesadarannya dan kemauan untuk menunda kenyamanan instan. Kamu ngeluh harga bahan pokok naik gila-gilaan. Tapi tiap hari kamu beli kopi premium 30.000 tanpa mikir. Kopi itu setara dengan harga 1 kilo beras. Kamu bilang bensin makin mahal. Tapi tiap pindah dari satu gedung ke gedung lain yang jaraknya 200 meter, kamu pesan ojek online. Kita tuh bukan nggak bisa hemat, kita cuman nggak mau kelihatan susah. Kita nggak mau kelihatan ribet, kita nggak mau berkeringat sedikit, kita nggak mau repot masak. Padahal yang bikin susah justru gaya hidup yang kamu paksakan demi kelihatan biasa aja di lingkungan sosial. Dulu boros itu soal pamer barang mewah, sekarang boros itu bukan soal pamer lagi. Boros itu sudah jadi kebiasaan harian yang dibungkus rapi dengan alasan kenyamanan dan efisiensi waktu. Kamu rela membayar biaya kenyamanan yang mahal ini setiap hari. Dan disitulah letak tragedi finansial kelas menengah modern. Kamu punya pendapatan yang cukup, tapi kamu membeli kembali waktu dan kenyamanan yang seharusnya bisa kamu nikmati secara gratis, atau dengan harga jauh lebih murah. Realita di balik akhir bulan datang lagi. Plot twist yang sudah kamu tahu ujungnya. Kamu buka rekening, saldo menipis. Kamu bingung, uang gua kemana ya? Padahal gua nggak beli barang mahal. Kamu scroll mutasi rekening, isinya kopi, ongkir, makanan delivery, parkir e-wallet, langganan aplikasi, repeat. Dan kamu heran kenapa gaji nggak pernah cukup. Padahal jawabannya sederhana sekali dan menyakitkan. Uang kamu nggak hilang, uang kamu nggak dicuri, uang kamu cuman berpindah ke hal-hal kecil yang kamu anggap nggak penting. Tapi kamu bayar tiap hari, tanpa sadar dan tanpa rasa bersalah. Setiap transaksi cuma adalah pengeluaran yang tidak memberikan nilai jangka panjang, namun mengambil porsi besar dari potensi tabunganmu. Uangmu telah dihabiskan untuk membeli dopamin rush singkat, kelegaan dari rasa repot, dan ilusi bahwa kamu hidup nyaman. Tapi setelah dopamin itu hilang, yang tersisa hanya rekening kosong dan kekhawatiran finansial. Arah baru, nggak usah pelit, tapi harus sadar. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu harus jadi pelit? Apakah kamu harus hidup seperti biksu dan menghindari semua kesenangan duniawi biar nggak bocor? Enggak. Tentu saja nggak harus pelit. Kamu tetap boleh menikmati hidup, jajan, nongkrong, atau ngopi. Tapi bedain antara menikmati dan menutup lubang pengeluaran pakai alasan cuma. Coba mulai dari hal sederhana. Pertama, buat batas yang jelas. Tentukan batas harian maksimal untuk semua pengeluaran cuma ini. Misalnya, maksimal Rp50.000 sehari untuk jajan, ongkir, dan micro spending lainnya. Kedua, catat pengeluaran kecil kamu selama seminggu penuh. Catat secara manual di buku. Melihat angka totalnya di kertas akan memicu rasa sakit membayar yang sesungguhnya. Ketiga, hapus langganan yang jarang kamu pakai. Jangan pernah berpikir, cuma 10.000, biarin aja.
Dan yang paling penting, sebelum beli sesuatu, tanyakan ke diri sendiri. Aku butuh atau cuma pengen beli kenyamanan? Dan apakah kenyamanan ini sebanding dengan masa depan finansialku? Sesimpel itu, tapi efeknya besar. Ini bukan tentang pelit, tapi tentang sadar. Kamu kerja keras tiap hari buat dapat uang, tapi uang kamu juga kerja keras buat keluar dari dompet kamu sedikit demi sedikit. Dan kalau kamu terus mikir, cuma segini doang, ya siap-siap aja suatu hari kamu sadar bahwa kebiasaan kecil yang kamu remehkan itu sudah nyuri masa depan kamu pelan-pelan. Bukan pengeluaran besar yang menghancurkan finansial seseorang, tapi pengeluaran kecil yang kamu anggap sepele karena mereka datang tanpa rasa bersalah. Mulai hari ini, coba ubah satu hal kecil aja, karena perubahan kecil yang kamu sadari jauh lebih berharga daripada kenyamanan kecil yang kamu bayar mahal setiap hari. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay smart in this economy.